Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'. Allahumma ya musarrif qulub, sarif qulubana ala dinik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan wa marhaba kepada thalibah as-sabiqunal awalun. Jazakumullah khair, sudah datang tepat waktu untuk kajian kita pada malam hari ini. Jazakallah khair Ustadz untuk waktunya, semoga Allah senantiasa memberkahi waktu dan ilmu Ustadz. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus sholihat. Atas limpahan nikmat yang Allah beri kepada kita pada malam hari ini, semoga Allah senantiasa menolong kita dalam ketaatan kepadanya. Amin Allahumma amin. Baiklah, judul kita pada malam hari ini adalah bagaimana adabmu saat bertemu. Insya Allah di akhir materi seperti biasa akan ada sesi tanya jawab. Tafadolna untuk mempersiapkan pertanyaan terbaik. Sebelum kajian kita dimulai, mari kita meluruskan niat kita dengan hanya mengharap keridhaan dari Allah, mengharap wajah Allah nanti di surga. Kepada Al-Ustadz Rajali kami persilakan. Tafadol masyhura ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ummahat wa thalibat, semoga Allah merahmatiku dan merahmati kamu semua. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Karena taufik yang Allah berikan kepada kita, kita bisa bersama dalam kajian yang indah ini dengan mengharapkan limpahan kebaikan darinya. Harapkan pahala, mengharapkan faedah-faedah ilmu, dan mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita satu doa, di antara potongannya adalah Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Oleh karenanya, menimba ilmu adalah baik, namun berusaha untuk beramal dengan ilmu tersebut adalah sesuatu yang kita harapkan, ya, karena inilah sebenar-benarnya dari manfaat ilmu. Ummahat atau thalibat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas satu tema, yakni yang berkaitan dengan adab saat bertemu, ya. Jadi bagaimana adab kita saat bertemu dengan saudara kita sesama muslim, ya. Seperti yang kita ketahui bahwa hidup bermasyarakat itu adalah sebuah sunatullah, ya, yang mesti dijalani oleh semua orang, ya. Bahwa interaksi antar sesama manusia itu, ya, menjadikan kehidupan ini, ya, memiliki arti, ya, dengan saling berbagi, ya, saling memberi, ya, dan saling mendapatkan manfaat, ya. Apalagi kalau kita berbicara interaksi antara sesama muslim, ya, di mana satu muslim dengan yang lainnya, ya, Rasulullah mengibaratkannya sebagai satu anggota tubuh, ya. Bila mana salah satu anggota tubuh sakit, maka
seluruh tubuh juga menjadi sakit ya. Maka syariat yang mulia ini ya tentulah mengatur ya dan memberikan eh, arahan kepada kita ya bagaimana seharusnya interaksi seorang muslim dengan muslim lainnya ya. Yang mana pada kesempatan kali ini ya kita akan membahas satu tema saja di antara adab-adab yang diajarkan oleh syariat ya, yakni bagaimana kalau kita bertemu dengan muslim lainnya ya. Di antara adab-adab yang diajarkan oleh syariat ya, ketika kita bertemu sesama muslim, maka yang pertama adalah eh, tersenyum ya, menunjukkan wajah yang manis ya, wajah yang manis. Dan ini adalah adab yang indah ya, karena senyuman itu bisa menumbuhkan rasa cinta ya, bisa mempererat ikatan hati, bisa menepis rasa curiga dan perkara-perkara negatif lainnya. Kebalikannya adalah wajah yang menunjukkan ekspresi seram ya, wajah yang menunjukkan ekspresi tidak ramah ya, sulit senyum ya. Ini adalah gambaran ya yang bisa memunculkan kebencian ya, yang bisa memunculkan kesombongan ya. Oleh karenanya senyuman di dalam Islam adalah perilaku yang sederhana ya, tetapi memiliki makna yang luar biasa terpujinya. Bahkan senyuman seorang muslim ya di hadapan saudaranya itu, kata Rasulullah SAW, bisa bernilai sedekah ya. Kata beliau SAW, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu di hadapan wajah saudaramu itu bisa bernilai sedekah ya. Oleh karenanya umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang yang sekalipun dia adalah yang termasuk orang yang sulit senyum, hendaklah dia berusaha belajar dan memaksakan diri untuk bisa tersenyum ketika dia bertemu dengan saudaranya. Karena ini adalah gambaran dari seorang yang sudah belajar agama ya. Jangan orang yang ia ketahui sudah banyak belajar agama atau begitu lama belajar agama, tapi justru menjadikan wajahnya begitu angker ya, begitu seram ya. Mungkin saja ya, jenggotnya tambah lebat dan panjang ya, atau wajahnya sudah rapi tertutup cadar ya, tetapi rona wajahnya itu menjadi semakin menyeramkan ya, sehingga tidak ada secercah senyuman kepada saudaranya. Ya, ini tentu bertentangan dengan akhlaknya para salaf ya, di mana mereka adalah orang-orang yang sangat berkasih sayang sesama muslim ya. Umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang berikutnya ya, manakala seorang muslim bertemu dengan saudaranya yang lain ya, muslim yang lainnya, maka disunahkan seseorang itu mengucapkan salam dan berjabatan tangan ya. Karena asar atau sisi-sisi pendalilan ya menyebutkan akan hal ini. Kita tahu bahwa berjabatan tangan ya setelah mengucapkan salam ya, itu bisa menghilangkan kebencian di antara sesama muslim ya. Dan bahkan bisa menggugurkan dosa ya. Dosa seorang yang
bertemu dengan saudaranya, dia ucap salam, berjabat tangan, maka dosanya pun eh, apa namanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayutasofahani illa ghufira lahuma qabla ayatafarraqa." Bahwa tidaklah dua orang muslim ya yang mereka bertemu ya kemudian mereka berjabatan tangan ya melainkan dosa keduanya itu diampuni ya sampai mereka berpisah ya. Umahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ada perjabatan tangan ini disunahkan ya ketika bertemu ya. Dan sekaligus menegaskan ucapan salam ya. Jadi lisan mengucapkan assalamualaikum ya, dan tangan pun berjabatan ya. Ini seolah memberitahukan ya kepada saudaranya tentang keamanan dari ucapan. Keamanan dari ucapan karena ucapan salam ya. Sementara jabatan tangan itu menunjukkan persetujuan ya. Persetujuan akan sebuah persaudaraan ya. Memproklamirkan sebuah persaudaraan. Sehingga jika kedua orang muslim bertemu ya, maka terciptalah rasa aman ya di antara keduanya bahwa mereka tidak saling mengganggu, tidak saling menyakiti ya. Bahwa yang kita tahu ucapan salam itu merupakan doa ya, yang diberikan kepada saudaranya dan jabatan tangan merupakan indikasi bahwa seseorang itu memiliki rasa persahabatan, persahabatan yang dalam kepada orang yang dia doakan. Maka ini adalah bagian dari adab yang diajarkan di dalam Islam. Namun ummahat, kebiasaan kaum muslimin ya, yang mereka berjabatan tangan ya, khusus setelah sholat fardu ya, di mana kita temukan ya seorang yang setelah salam dia menjabat tangan imam ya atau dia melihat ke kanan dan ke kiri ya untuk bersalaman, maka ini bukanlah termasuk yang disyariatkan di dalam Islam ya. Penegasannya adalah bahwa yang disyariatkan itu adalah berjabatan tangan ketika bertemu ya, ketika bertemu bukan setelah selesai sholat. Dan sesuatu yang termasuk dilarang di dalam berjabatan tangan ini adalah berjabatan tangan dengan lawan jenis yang bukan mahram ya atau bukan yang dihalalkan. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tidak pernah berjabatan tangan ya dengan wanita ya kecuali pada istri dan para mahramnya. Kita tahu ya dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari ya, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha di mana Rasulullah jika membaiat para wanita mukminah ya, maka Rasulullah membaiat wanita itu dengan ucapan saja dan tidak menjabat tangan mereka ya. Dan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim kata Rasulullah SAW, ya, seorang ditusuk kepalanya dengan besi itu lebih baik daripada ia menyentuh atau berjabat tangan ya, dengan seorang yang bukan mahramnya. Oleh karenanya kita katakan merupakan satu tren yang diharamkan di dalam agama ini manakala seorang lelaki dengan wanita ya mereka bermudah-mudah berjabatan tangan ya.
Maka perkara ini adalah perkara yang haram di dalam Islam, ya, sangat tercela, ya, dan tidak patut dijadikan sebuah budaya. Ya. Tentu neracanya adalah neraca syariat Islam. Tidak patut dilakukan oleh uh, seorang Muslim, ya, apatah lagi dia adalah seorang yang ditokohkan, ya, di dalam atau di tengah-tengah masyarakat Muslimin. Ya. Apatah jadinya, ya, seorang guru agama misalnya dia memberikan contoh kepada murid-muridnya, ya, atau jamaahnya di mana dia berjabatan tangan, ya, bermudah-mudah dengan uh, seseorang, ya, lawan jenis yang bukan mahramnya, ya. Maka sekali lagi kita katakan bahwa ini terlarang di dalam syariat Islam, ya. Kemudian umahat, ya, selanjutnya bahwa adab ketika bertemu itu, ya, adalah berjabatan tangan dan tidak melepaskan jabatan tangan itu, ya, hingga orang yang jabat tangani ini melepas terlebih dahulu, ya. Ya, ini adalah sesuatu adab, di mana Anas bin Malik, ya, radhiyallahu an, ia mengatakan bahwa apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan seseorang, kemudian beliau berjabatan tangan, maka beliau tidak melepaskan tangan beliau hingga orang tersebut yang pertama kali melepaskan tangannya. Jadi ini adalah sebuah adab, ya, sebuah adab. Bukan berjabatan tangan, tetapi memberikan tangan setengah hati, ya, bahkan menggenggam pun tidak mau. Ini tentunya menyelisih sunnah. Kemudian adab yang berikutnya adalah ketika orang bertemu dengan saudaranya, ya, dia tidak berdiri, ya, untuk mengucapkan salam kepada orang-orang yang datang, ya. Atau karena berdirinya seseorang ketika ada seorang yang datang, ini bisa melazimkan sebuah kesombongan, ya, kesombongan. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man ahabba ayam sula lahur rojulu rijalu qiyaman, ya, falyatabawa maq'adahu minan nar, ya. Barang siapa yang dia suka jika orang lain itu berdiri, yang menghormatinya, ya, datang dia berdiri menghormatinya, maka hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya dari api neraka. Kita tahu bahwa ada satu kebiasaan di mana jika masuk seorang pejabat, ya, atau masuk seorang pemimpin, maka orang-orang pun berdiri, ya, untuk menyambut kedatangannya, tetapi berdirinya itu hanya sekedar memberikan pengagungan, ya. Maka ciri yang melekat dalam hal ini sehingga berdirinya seseorang karena ada yang datang itu adalah berdiri hanya sekedar menyambut, ya, tetapi tidak bersalaman, ya. Adapun berdiri untuk seseorang di saat ia datang menghampirinya, maka ini diperbolehkan. Ya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, jika Fatimah datang, ya, menemui beliau, ya, dan menghampiri beliau, maka Rasulullah pun segera berdiri, ya, menyambut Fatimah dan mencium Fatimah, ya. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pernah berdiri, ya, setengah melompat, ya, ketika beliau melihat ada Ikrimah bin Abi Jahal, ya. Ikrimah ini baru masuk Islam, ya, di tahun Fathu Mekah, ya, 8 tahun setelah Rasulullah hijrah. Kemudian Ikrimah radhiyallahu an, ia mencari Rasulullah SAW untuk berbaiat. Maka ketika Rasulullah melihat ada Ikrimah datang, beliau pun berdiri, ya, berdiri seperti melompat begitu karena gembiranya, dan
menyalami Ikrimah radhiyallahu an ya. Ini adalah sambutan yang dibolehkan ya. Begitu juga kisah tentang ketika Ka'ab bin Malik ya, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah mengabarkan kepada sahabat-sahabat yang lain. Maka ketika Ka'ab datang ke masjid Rasulullah, Ka'ab pun disambut oleh Tolha bin Ubaidillah, di mana Tolha segera berdiri ketika melihat Ka'ab masuk ke dalam masjid. Maka berdirinya seseorang kepada orang yang datang menghampiri ini adalah berdiri yang diperbolehkan. Yang diharamkan adalah sekedar berdiri untuk menghormati atau mengagungkan seseorang. Kemudian adab lainnya ketika bertemu adalah tidak membungkuk ya saat memberi salam ya. Jadi Anas bin Malik berkata ya, seseorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, salah seorang dari kami bertemu dengan temannya, apakah ia boleh membungkuk untuknya? Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya, tidak boleh. Apakah dia harus memeluk dan menciumnya? Rasulullah pun mengatakan tidak. Atau dia menjabat tangannya ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawabnya, iya boleh jika ia mau. Umat yang dirahmati, hadis di atas ya sangat jelas menunjukkan larangan kepada kita ya, bahwa berciuman, berpelukan dalam pertemuan biasa itu tidak diperkenankan ya, tidak diperkenankan. Akan tetapi hal ini masih boleh, ya, masih diperbolehkan apabila ia bertemu dengan seseorang saudaranya yang baru pulang dari perjalanan ya, atau mungkin karena sudah lama tidak bertemu ya, karena di antara perbuatan para sahabat ya, melakukan hal yang demikian. Jabir bin Abdullah ya pernah menemui Abdullah bin Unais ya, di mana Jabir melakukan perjalanan cukup jauh ya, kemudian beliau bertemu dengan Abdullah bin Unais ya radhiyallahu anhuma, dan mereka pun berpelukan ya. Begitu juga bertemu dan ada pelukan atau ciuman ya, diperbolehkan untuk pengkhususan ya, di mana seorang ayah misalnya mencium anaknya ya. Maka hal ini juga merupakan bentuk kesempurnaan dari rasa kasih sayang ya dan kecintaan seorang orang tua kepada anaknya. Sebagaimana disebutkan tadi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga kalau bertemu dengan Fatimah ya, Rasulullah ya terkadang mencium Fatimah dan memeluknya. Begitu juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya, beliau mencium anaknya yakni Aisyah radhiyallahu anha. Oleh karenanya dalam perkara ini ada hal-hal yang dilarang, tetapi ada rinciannya ya. Dan ada yang dibolehkan, juga ada rinciannya. Sebagaimana yang sering kita dapati dalam kehidupan atau interaksi antar kita ya, di mana ada sebagian ulama ya, yang mereka memakruhkan atau tidak menyukai seorang bersalaman dengan mencium tangannya ya. Maka kita katakan bahwa perilaku mencium tangan adalah sesuatu yang sebagian ulama memakruhkannya. Tetapi ternyata ulama-ulama yang tidak kurang menyukai ya, tangannya dicium adalah karena kerendah hatian mereka ya, ketawadukan mereka. Tetapi sesungguhnya para ulama tidak mengharamkan cium tangan ya, untuk perkara-perkara yang lebih spesifik ya. Misalnya mencium tangan seseorang yang
dimuliakan ya. Bisa mencium tangan seorang ulama ya, mencium tangan anak kepada orang tuanya ya, atau kerabat-kerabatnya yang tua ya. Maka ini adalah perkara-perkara yang tidak terlarang secara mutlak ya. Sehingga tidak boleh kita memahaminya terlalu sempit ya. Kadang kita temukan ya di lembaga-lembaga pendidikan misalnya, ya, anak-anak level SD ya sudah diajarkan untuk anti ya, mencium tangan gurunya ya, mencium tangan ya. Sehingga kadang-kadang kita temukan ada anak-anak kecil yang dia tidak lagi mencium tangan orang tuanya ya. Ya. Dan ini seperti menunjukkan kesombongan dan ketidaksantunan ya seorang anak kepada ayahnya, ibunya misalnya. Atau saya pernah menemukan ada seorang keponakan ya yang berumur usia masih di bawah belasan ya, sekitar umur 10 tahun, ketika dia bersalaman dengan uaknya yang sudah berumur 70 tahun ya, dia tidak mencium tangan uaknya hanya karena dia diajarkan atau mendengarkan ceramah-ceramah yang berkaitan dengan masalah cium tangan ini dan memahaminya secara keliru ya. Sehingga muncullah sebuah perilaku ya setelah mengaji, setelah belajar agama ya, menjadi seorang ya anak kecil yang seperti memiliki arogansi, dan ini tentu tidak baik dari sisi dakwah ya Islam. Ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja di antara adab-adab Islam yang diajarkan kepada kita ya, manakala kita bertemu dengan saudara-saudara kita sesama muslim ya. Semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Nah, Ustadz, alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz atas penjabaran materinya. Baiklah Ustadz, Ana izin membacakan pertanyaan yang masuk terlebih dahulu Ustadz. Bismillah, Ustadz, saya seorang ASN. Kadang saya sudah berusaha menjaga diri di kantor agar tidak bersalaman di kantor dengan yang bukan mahram. Tapi terkadang bapak-bapak di kantor saya langsung menarik tangan saya dan bilang nggak apa-apa, kan teman juga. Saya dosa nggak ya Pak Ustadz? Karena terkadang refleks mereka begitu cepat menarik tangan saya. Jazakallah khair Ustadz. Iya, para ulama sepakat ya bahwa berjabatan tangan dengan yang bukan mahram itu haram ya. Haram, maka kita katakan ini adalah maksiat. Maksiat dilakukan tentu berdosa, terkecuali pada perkara-perkara yang kita tidak menginginkannya dan kita di situ ya melakukan tanpa kesadaran misalnya. Maka pertanyaan seperti yang disebutkan tadi, jika memang itu adalah perkara di luar kemauan kita dan bisa jadi tanpa kesadaran kita ditarik misalnya dengan cepat dan sehingga bersentuhan bukan maunya kita, maka ya semoga Allah memaafkannya ya. Tetapi apabila ya, ada keinginan kita juga untuk melakukannya ya, walaupun tidak sebesar orang lain, maka juga dibebani dosa. Yang terbaik adalah ya berhati-hati untuk waktu-waktu ke depan ya, dan jika bisa berikanlah nasihat kepada teman-teman kerja ya, karena tentunya mereka tidak memahami perkara ini ya. Tidak memahami perkara ini bahwa ini adalah perkara yang besar ya. Bagaimana Rasulullah SAW memperbandingkan antara seorang yang ditusuk besi kepalanya, tentu sakit, tapi kata Rasulullah itu lebih baik daripada dia menyentuh tangan lawan jenisnya yang bukan mahramnya. Ini menunjukkan penggambaran kepada kita bahwa ini adalah dosa besar ya. Wallahu a'lam.
Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Pak Ustadz, bagaimana jika kita ingin mendoakan orang tua, kerabat, kakek, nenek, atau orang-orang lain yang kita sayang dengan doa Nabi Ibrahim? Rabbana firli wali walidayya wali mu'minina yauma yakumul hisab. Apakah kita niatkan dalam hati sambil mengingat orang-orang tersebut atau cukup lafazkan saja Ustaz? Jazakallah khair Ustaz. Ya, meniatkannya juga tidak masalah ya, memang justru harus meniatkan ya. Tentu kita tahu bahwa niat itu adalah mendasari semua amalan ya. Setiap amalan harus dimulai dengan niat, dan niat itu letaknya di dalam hati ya. Maka apapun amalan dari amalan-amalan yang Allah ridhoi, maka mulailah dengan niat di dalam hati ya. Dan Allah Maha tahu, Maha mendengar dari semua goresan dan bisikan hati dari hamba-hambanya. Maka doa tadi ya, Rabbana ighfir lana, kemudian walil mu'minina yauma yakumul hisab ya. Ya Tuhan kami, ampunilah kami atau ampunilah aku dan ampunilah semua orang-orang mukmin ya, ketika mereka berdiri di yaumul hisab ya. Maka doa ini adalah doa yang mulia ya, yang disebutkan sebagai doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu kita meniatkannya untuk orang-orang yang kita cintai dari keluarga dan kerabat kita, maka ini adalah perkara yang dibolehkan secara umum ya, karena memang zikir dan doa-doa itu ya boleh diperuntukkan kepada siapa saja dari yang kita kehendaki. Naam wallahu a'lam. Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Bismillah Ustadz, bagaimana sikap kita terhadap misal ipar yang kadang masuk rumah tanpa izin, atau jika ke rumah sambil mengetuk pintu namun mengintip lewat jendela. Pernah diingatkan oleh kakaknya, namun kita malah dikatakan berlebihan. Jazakallah khair Ustadz. Ya, tentu ini apa ya, karena ketidaktahuannya ya, tentu mengulang-ulang nasihat itu dianjurkan ya kepada orang-orang yang belum memahaminya secara dalam ya. Ipar oleh sebagian masyarakat ya, mereka menganggap itu adalah bagian dari keluarga ya, suatu kerabat yang dekat dan seterusnya ya. Dan ini adalah mahram ya, tapi mahram mu'allaq ya, artinya mahram seorang yang haram dinikahi ya, selama iparnya ini masih menjadi pasangan ya, saudaranya. Tetapi Rasulullah menyebut mahram itu sebagai al-maut ya. Al-maut artinya kematian, yang menggambarkan bahwa ipar adalah sesangat berbahaya ya fitnahnya. Betapa banyak kita temukan ya kasus-kasus di mana seorang berselingkuh dengan iparnya ya karena bermudah-mudah dalam interaksi ya, atau bermudah-mudah dalam perkara terbukanya aurat. Maka kalau kita seorang yang sudah paham dan berusaha untuk menjaga interaksi kepada ipar ya, tentunya lakukanlah komunikasi yang lebih intens ya, baik kepada pasangan kita supaya dia lebih dalam untuk menasihati saudaranya ya agar berhati-hati. Lambat laun sih sebenarnya kalau kita memiliki prinsip ini ya, kemudian berusaha mempraktekkannya dan berusaha berhati-hati, sembari sambil terus memberikan nasihat, ya lambat laun dia akan memahami ya, dan memaklumi akan hal ini ya. Semoga Allah memberikan hidayah kepadanya juga ya, sehingga dia memahami Islam ya. Dan ini menjadi ladang pahala bagi
orang yang memberikan nasihat kepadanya. Nah, Nah, Ustadz, jazakallah khair, Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ahwan, Ustadz, saya bertanya di luar tema. Ustadz, apakah boleh jika kita makan di restoran atau tempat makanan yang menjual makanan halal? Tidak ada menu pork atau pigi mungkin masuk di sini. Namun ternyata di tempat tersebut menjual minuman keras. Apakah masih boleh makan di tempat tersebut? Seperti minuman koktail itu, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. ya ini ada perbedaan pendapat ulama ya terkait dengan satu tempat jajanan di mana ternyata di dalamnya ada menjual makanan atau minuman yang diharamkan ya, seperti minuman keras misalnya. Ada ulama yang melarang ya untuk makan di tempat tersebut ya. Ada yang lebih ringan, yakni dianjurkan tidak makan di situ ya, atau kalau membeli dan tidak makan di tempat tersebut ya, tidak makan di tempat tersebut. Dan ini dimaafkan bagi yang tidak mengetahui ya, dia tidak mengetahuinya ya makan di situ. Tetapi harus dipastikan juga bahwa apakah benar di restoran atau tempat makan tersebut menjual makanan atau minuman yang haram ya. Jangan hanya karena kita dengar-dengar saja, tapi harus memastikan, bila perlu bertanya kepada pelayannya apa benar menjual barang ini dan itu. Dan barang yang disebut itu juga harus dipastikan memang terkait dengan yang diharamkan. Karena terkadang kita terjebak juga dalam perkara syubhat ya, syubhat yang kita anggap sesuatu yang pasti seperti itu, tapi ternyata tidak. Seperti halnya misalnya ada sebagian orang menganggap minyak wangi yang dicampur dengan alkohol itu najis ya, tidak boleh dipakai untuk sholat ya. Maka kita katakan ini adalah syubhat karena pertama alkohol yang dimaksud ya bukanlah alkohol untuk minuman ya. Yang kedua, sebenarnya ulama membahas tentang alkohol itu ya. Alkohol itu tidak najis ya. Tetapi dia haram ketika dikonsumsi ya, tapi barangnya tidak najis ya, sebagaimana beberapa barang lain yang dia dikonsumsi haram, tetapi dia adalah barang yang suci ya. Misalnya sabun ya. Sabun adalah yang haram dimakan ya, karena dia memudaratkan. Tetapi sabun justru kita pakai untuk mandi ya dan membersihkan tubuh ya. Oleh karenanya tidak semua yang diharamkan itu menjadi najis ya bendanya. Demikian halnya juga minuman-minuman yang kita dengar haram ya, itu harus dipastikan dulu ya minumannya jenis apa ya. Kemudian kenapa dia menjadi haram. Nah, wallahu a'lam. Nah, Ustadz, jazakallah khair, Ustadz. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Izin bertanya. Semoga Ustadz, keluarga, dan kaum muslimin selalu diberkahi oleh Allah. Amin. Ustadz, mengenai adab saat bertemu, bagaimana halnya kebanyakan dari kami akhwat jika baru bertemu saling bersentuhan pipi, cipika-cipiki? Dan bagaimana hukumnya kita dapat membedakan salaman biasa dengan orang yang lebih tua atau harus mencium tangannya? Misal orang tersebut secara umur lebih tua, tapi beliau adalah teman kita. Jazakallah khair, Ustaz. Nah, ini adalah pertanyaan yang sampai juga ya di redaksinya para ulama ya, bahwa di mana para ulama mengkritisi ya satu tren di mana kita tuh kalau ketemu ya walaupun sesama teman ya berkali-kali kita bertemu itu cipika-cipiki ya. Sebenarnya ini adalah sebuah tren ya, tetapi tidak ada landasan
dari sisi syariatnya ya. Ini juga jawaban yang disebutkan oleh Al-Imam bin Bas ya, rahimahullahu taala ya, bahwa itu bukan bagian dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kecuali pada perkara-perkara yang khusus tadi ya, seperti seorang yang baru pulang dari perjalanan, misalnya kita dengan teman, ada teman yang eh, sapar ke Bandung ya, sapar ke Kalimantan ya, kemudian beberapa minggu kemudian, beberapa hari kemudian kembali ya, maka di kondisi seperti ini ya diperbolehkan seorang berpelukan atau berciuman ya. Demikian juga ketika sudah lama tidak bertemu ya dengan seorang teman, maka ini adalah perkara yang diperbolehkan ya. Adapun terkait dengan mencium tangan ya di antara orang-orang yang lebih tua dari kita, ini juga sebenarnya bukan perkara yang dianjurkan secara mutlak ya, tetapi juga tidak dilarang secara mutlak ya. Semua itu ada ukurannya yang berlaku berdasarkan uruf ya, berdasarkan kebiasaan di daerah-daerah tertentu. Kita tahu bahwa di daerah Timur Tengah misalnya atau di negara Arab ya, kecintaan atau penghormatan seseorang itu mencium keningnya ya. Dan itu tidak lazim di negeri kita. Kalau di negeri kita itu penghormatan ya kepada orang yang lebih tua, apalagi sangat tua ya, kerabat kita ya, itu adalah mencium tangannya. Maka ini juga sesuatu yang tidak terlarang ya. Tidak terlarang. Oleh karenanya sekolah-sekolah Islam pun ya, seandainya anak-anak didik ya, mereka masih mencium tangan-tangan gurunya, maka ini adalah sesuatu yang masih patut ya, masih patut karena dia tidak bertentangan dengan syariat ya. Jangan sampai anak-anak kecil pun ya karena diajarkan perkara yang saklek tadi ya, tidak memberikan ruang pengecualian ya, sehingga mereka pun berlaku kepada guru ya tidak sopan ya, tidak sopan ya. Dan ini justru mempermalukan dakwah kita sendiri ya, dakwah kita sendiri. Maka kalau kita punya teman yang usianya lebih tua dari kita ya, maka sisi kepatutan tuh kita sendirilah yang menimbang ya. Apakah sekedar salaman sambil mengucapkan salam ya. Tentunya tatapan wajah, tatapan mata yang teduh ya, penuh kasih sayang mungkin sudah cukup mewakili ya dari sisi kesantunan, kesopanan dan kasih sayang kita sesama saudara ya. Tidak harus cium tangan misalnya, ini tidak mengapa ya. Tapi kalau kita ketemu orang yang mungkin jauh lebih tua ya, kita begitu hormat padanya, maka mencium tangannya juga tidak mengapa ya. Wallahu a'lam. Nah, Ustadz, jazakallah khair, Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah, Afwan Ustadz, ada pertanyaan titipan dari teman. Berdosakah Ana bila bertemu dengan sesama muslim, tapi selalu memalingkan muka, menghindar terjadi percekcokan, karena tidak bisa mengontrol emosi. Tapi khusus dengan satu orang ini saja, karena memang ada suatu konflik. Jazakallah khair, Ustadz. Kalau sudah terlanjur ketemu ya, sudah terlanjur ketemu dan berpapasan, itu sebaiknya tidak berpaling muka ya, karena kita khawatir ini terancam firman Allah ya. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maroha. Jangan kau palingkan wajahmu ya dari manusia ya karena kesombongan ya. Karena kalau lazimnya seorang mukmin ketemu mukmin yang lain walaupun sedang ada konflik, maka ucapkan salam saja ya, ucapkan salam ya, assalamualaikum ya. Ini adalah doa yang bisa mengurangi kebencian dan mengurangi konflik ya. Adapun kalau memang tidak bertemu secara pas-pasan, tidak papasan, maka menghindari konflik ya
masih diperkenankan ya. Tapi yang dilarang mutlak itu adalah ketika berpapasan dan saling membuang muka ya. Oleh karenanya tidak dihalalkannya sesama muslim mendiami saudaranya lebih dari 3 hari ya. Ini tentunya yang paling paling terkena pada celaan hadis ini adalah seorang yang sudah lebih dari 3 hari dia marah-marahan, ketemu terus buang muka ya. Yang terbaik adalah yang mengucapkan salam terlebih dahulu ya. Tapi kalau orang tidak bertemu ya bisa saja sekalipun teman dekat dia tidak saling sapa mungkin lebih dari 3 minggu bahkan 3 bulan bisa saja ya. Dan ini bukan sesuatu yang termasuk yang dicela di dalam hadis tersebut, tidak termasuk dalam celaan dalam hadis tersebut ya. Nah, Nah, Ustadz, jazakallah khair, Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Bismillah, Ustadz, bagaimana cara datang ke walimah pernikahan keluarga yang kita diundang ke pernikahannya dan masih ada musik dan tarian. Selama ini saya selalu datang di akad nikah dan pulang ketika mau masuk acara resepsi. Tapi acara akad saja sekarang masih ada nyanyian dan musik. Saya merasa malu dan tidak nyaman di tengah-tengah acara seperti itu. Mau pulang tapi kadang masih ditahan keluarga. Tetapi kalau duduk bersama, saya malu dengan nikob saya. Mohon pencerahan ya, Ustadz. ya walimah itu yang disebutkan oleh para ulama adalah di antara undangan yang wajib untuk dihadiri ya selama tidak ada mawani atau tidak ada penghalang untuk menghadiri ya sebagai sebuah kewajiban ya. Tapi ada mawani atau halangan-halangan yang disebutkan oleh para ulama ya di antaranya perkataan Syekh Albani rahimahullah taala bahwa ada perkara-perkara yang bisa menyebabkan seorang muslim itu eh, akhirnya dia terhambat untuk menghadiri undangan walimah ya. Seperti di antaranya adalah eh, adanya kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di dalamnya ya. Apatah lagi misalnya kemungkaran itu sudah dipastikan ada sebelum acara. Misalnya kita tahu bahwa dalam acara itu ada pagelaran musik ya, ada atau misalnya ada minuman keras atau apa namanya perkara-perkara lain seperti ikhtilat yang disengaja. Maka ini adalah mawani atau larangan-larangan atau penghalang-penghalang seseorang untuk datang ya sebagai sebuah kewajiban seorang muslim ya, kepada muslim lainnya menghadiri undangan ya. Maka jika perkaranya disebutkan seperti dalam pertanyaan tadi, maka bebaslah seseorang untuk tidak hadir baik di acara akadnya maupun di acara walimahannya ya. Karena ada penghalangnya tadi ya. Adapun kalau kita sudah terlanjur berada di dalamnya, kemudian keinginan kita untuk beranjak pergi tertahan dan sesuatu, ya semoga Allah memaafkan kalau hati kita memang membenci keadaan itu. Nah, seorang yang benci terhadap kemungkaran, maka dia dimaafkan ya. Selama bukan itu tujuan dia. Sebagaimana halnya ketika kita sedang berbelanja, ya kita datang untuk berbelanja di satu mall misalnya atau si swalayan ya. Ternyata di dalam mall atau swalayan itu ada suara musik yang diperdengarkan. Maka dengan hati yang benci ya, kita mengingkari kemungkaran yang ada, ya semoga Allah memaafkan akan hal itu ya. Kita tidak menyukai itu karena tujuan kita adalah berbelanja, maka bersegera bersegera menyelesaikan hajat kita berbelanja, terus meninggalkannya dalam keadaan hati kita tidak terima dengan kemungkaran yang ada, ini dimaafkan ya. Berbeda dengan orang yang memang menikmati ya sebuah kemungkaran itu, dia nikmati dan dia sabar-sabarkan dirinya dengan menikmati kemungkaran itu, maka dia terbebani dosa ya. Dan ini adalah pelajaran bagi yang lain dan bagi kemungkinan-kemungkinan ke depan ya, apabila diundang pada acara-acara yang jelas ada maksiatnya, maka boleh
tidak menghadirinya atau berusaha menghindari. Wallahu a'lam. Nah, Ustadz, jazakallah khair, Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Ustadz minta nasihatnya. Saya masih tinggal bersama ibu mertua dan ipar saya di rumah. Untuk mengontrak rumah suami belum mampu, tapi saya sangat tidak nyaman tinggal serumah dengan ipar saya yang laki-laki. Bagaimanakah baiknya sikap saya, Ustadz? Karena saya keluar masuk kamar selalu menggunakan kaos kaki dan jilbab. Jazakallah khair, Ustadz. Ya, alhamdulillah, semoga jadi pahala ukhti ini yang berusaha menjaga auratnya, menjaga sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Teruskanlah semangat untuk menjaga kehormatan dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala seraya bermohon kepada Allah untuk memudahkan jalan ya, supaya bisa memiliki kemampuan untuk kontrak rumah sendiri ya. Sesungguhnya Allah Maha Kaya, Allah Maha berkehendak untuk memberikan kemampuan kepada hamba-hambanya yang bertakwa ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib ya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mengeluarkan dia dari masalah-masalah dan memberikan jalan keluar dan memberikan rezeki dari keadaan-keadaan yang tidak diduga. Dan cukuplah ketakwaan ukhti itu ya bisa menjadi wasilah ya untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memudahkan ya urusan kehidupan dan menguatkan ketakwaan itu supaya Allah memberikan jalan keluar dari kesulitan yang dirasa ya. Nah, Nah, Ustadz, jazakallah khair, Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, jika kita berteman dengan A dan B, yang keduanya merupakan orang-orang yang baik, ketika suatu hari si A dan B memiliki masalah dan memilih untuk menjaga jarak, bagaimana sikap saya sebaiknya, Ustadz? Mencari tahu kebenaran masalah atau menjauhi salah satu atau menjauhi keduanya, Ustadz? Jazakallah khair, Ustadz. Keadaan ini tentu berbeda ya berdasarkan akar masalahnya ya, perkaranya. Kalau memang mereka dikenal sebagai orang-orang yang baik ya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, maka yang utama ya berusaha mendamaikannya ya. Bahkan berbohong untuk upaya mendamaikan ini adalah kebohongan yang diperbolehkan di dalam syariat ya. Bagaimana caranya mereka bisa berbaikan kembali ya. Jika itu belum bisa dilakukan, maka tentunya tidak berpihak ya di antara dua belah pihak ya, tidak berpihak. Tetapi tetap berteman dengan mereka ya, mengambil manfaat dari kebaikan-kebaikan mereka misalnya atau ketakwaan mereka. Ya. Yang ketiga, mendeteksi ya, ada yang terzolimi tidak, ada yang menzolimi tidak. Yang paling berhak untuk dinasehati adalah yang menzolimi ya. Kalau ketahuan ada yang menzolimi, dia yang menyakiti, maka hendaklah dia yang dinasehati ya, agar dia melepaskan kezolimannya itu dengan meminta maaf kepada saudaranya. Boleh menjauhi salah satu dari keduanya jika memang tercabut darinya ketakwaan. Ya. Misalnya dia ketahuan sebagai orang yang menzolimi dan dia tidak ingin bertobat dari kezoliman itu atau meminta maaf pada saudaranya, ini indikasi bahwa dia sedang disergap oleh kesombongan dirinya. Dan tentunya ini keluar dari sisi-sisi ketakwaan seseorang. Tetapi jika bisa menemani keduanya dan mendamaikan teman yang bersekat, ini adalah ladang pahala yang besar. Nah, Nah, Ustadz, jazakallah khair, Ustadz. Pertanyaan terakhir, Ustadz.
Bismillah, Afwan Ustadz izin bertanya. Ahad besok tetangga belakang rumah tetangga belakang rumah Ana akan ada acara walimah. Dan dengar-dengar mereka mau mengadakan acara musik sampai malam. Bagaimana sikap Ana soalnya persis di belakang rumah? Mau komplain juga nggak bisa, Ustadz. Jazakallah khair, Ustadz. Iya, iya, menyikapinya itu tergantung keadaan kita ya. Kalau merasa punya kemampuan untuk menghindar ya, menghindar aja lah. Pindah rumah dulu 1 malam, 2 malam. Eee, Kalau memang, nggak mungkin kita mencegahnya, ya kemudian kita pasti terganggu dan seterusnya, ya sudahlah, mengalah saja. Kalau memang nggak mungkin kita keluar dari rumah tersebut, maka, lakukanlah perkara-perkara yang bisa meringankan penderitaan kita ya. Misalnya bagaimana caranya, kita tidak sampai terganggu ya, nggak bisa tidur dan telinga kita harus didesak oleh suara-suara musik tersebut dan seterusnya. Atau paling tidak meminimalisir dengan, keluar rumah ya, untuk beberapa saat dan seterusnya. Selebihnya ya, minta sajalah kepada Allah Subhanahu wa taala ya untuk mengampuni mereka, memberikan petunjuk kepada mereka, dan ini juga bahagian dari, cara Allah menguji kita ya, kesabaran kita ya, menghadapi, eee, maraknya kebodohan ya, yang melingkupi sebagian kaum muslimin ya, sebagian kaum muslimin. Ini adalah sesuatu yang nggak bisa kita hindari ya, bahwa Rasulullah SAW juga nggak pernah luput dari gangguan-gangguan orang-orang kafir ya, gangguan-gangguan orang-orang munafik ya. Sehingga, dari zaman ke zaman, apalagi di zaman fitnah seperti ini, pasti hal-hal seperti ini akan selalu, eee, singgah di dalam kehidupan kita ya. Semoga Allah memberi pahala dari gangguan-gangguan yang menghampiri kita. Nah, Nah, Ustadz, jazakallah khair, Ustadz. Ustadz, tadi pertanyaan terakhir, tafadhol untuk ditutup dengan untayan nasihat singkat, Ustadz. nah, Ummahat wa tholibat ya, rahimakumullah. Jadi ada kaidah ya, bahwa persaudaraan itu ya dibangun, di atas apa yang orang lain suka ya, bukan atas tuntutan haknya. Jadi, membangun persaudaraan itu ya, eee, justru yang didahulukan adalah apa yang dia suka ya, selama kesukaan yang dimaksud ini adalah kesukaan yang tidak, eee, apa namanya, kesukaan yang tidak bertabrakan dengan, sisi syariat. Namun bagaimanapun adab itu adalah sesuatu yang, indah ya untuk dibicarakan, sesuatu yang disukai oleh semua orang, tapi memang ia sulit untuk dipraktekkan ya. Namun bagi seorang muslim ya, hendaklah ia memiliki semangat ya untuk mempunyai, dan memiliki akhlak yang terpuji ya. Karena Rasulullah SAW pun menjanjikan ya ganjaran buat orang-orang yang memiliki akhlak yang terpuji ya. Kata Nabi SAW, sungguhnya orang yang paling aku cintai dan tempat duduknya di surga nanti paling dekat denganku itu adalah orang yang paling, tinggi, akhlaknya ya, paling terpuji akhlaknya. Dan demikian juga beliau mengatakan bahwa, eee, sesungguhnya, eee, akhlak yang mulia itu ya, ganjarannya bisa mengimbangi, orang-orang yang, tegak sholat malamnya ya, eee, dan banyak berpuasa ya. Oleh karenanya kedudukan yang tinggi ini, ya tentunya adalah bukan perkara yang main-main ya. Ya, seseorang, harus berusaha untuk menata dirinya terus-menerus ya, untuk memperbaiki adabnya ya, memiliki adab yang baik walaupun itu terasa sulit ya. Oleh karenanya Nabi pun, sallallahu alaihi wasallam ya, mengajarkan kepada kita doa saat bercermin ya, saat kita memandangi wajah kita,
ya, kita mengatakan Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah eh, penciptaan bagiku ini, ya, keadaan diriku ini, ya, fa ahsin khuluqi, maka perbaikilah juga, indahkanlah juga akhlakku, ya. Maka umahat, hendaklah kita bisa memulai memperbaiki diri, ya, dengan memperhatikan adab-adab Islami yang diajarkan oleh syariat yang suci ini, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Jazakallahu khair Ustaz, barakallahu fiik, sudah menjadi jalan datangnya ilmu kembali pada kami semua pada malam hari ini. Semoga dengan Ustaz memudahkan kami untuk menuntut ilmu, Allah memudahkan jalan Ustaz dan keluarga untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Jazakumullah khair, barakallahu fikunna akhwat. Semoga ilmu yang telah sampai hari ini banyak manfaatnya dan dapat diamalkan. Mintalah selalu pertolongan Allah agar dimudahkan kita mengamalkan ilmu yang kita dapat pada hari ini dan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari sebelumnya. Ana dan tim As-Sabiqunal Awalun meminta dihalalkan khilaf dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik. Wa iyyaki wa iyyakunna fa jazakumullahu khairan.